semuanya, perkenalkan nama saya Fani Kristani Gula, Nars 2B, NIM 03-2019-060, Prodi S1 Keperawatan di Stika Santa Elizabeth Medan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang kontrasepsi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu, saya Fani. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang KB. Sebelumnya, apakah Ibu pernah mendengar tentang KB? Baiklah Ibu, sebelum saya melanjutkan, saya akan mencatat terlebih dahulu identitas Ibu. Nama Ibu siapa? Umur? 25 tahun. Alamatnya Bu? Jalan Pancing. Baiklah Ibu, Ibu sudah punya anak berapa? 3 Baiklah Ibu, saya akan memulai menjelaskan apa itu KB. Baiklah Ibu, Ibu perlu mengetahui apa KB. KB itu keluarga berencana, suatu usaha untuk mengatur jumlah jarak antara kelahiran anak guna meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Dan adapun manfaatnya, yang pertama, menghindari kehamilan risiko tinggi. Kedua, menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Ketiga, meringankan beban ekonomi keluarga. Dan keempat, membentuk keluarga bahagia sejahtera. Siapa yang harus ber-KB? Ibu perlu mengetahui ini. Siapa saja yang harus ber-KB itu? Pasangan usia subur, yaitu usia 15 sampai 49 tahun yang ingin menunda kehamilan, menjalankan kehamilan atau mengakhiri kehamilan. Baiklah Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam kontrasepsi. Yang pertama, pil KB, yang keuntungannya efektif bila digunakan dengan benar dan tidak mengganggu hubungan seksual, harus diminum setiap hari. Dan pil KB ini terdapat dua macam. Yang pertama, pil kombinasi berisi dua hormon, yaitu estrogen dan progesteron. Tidak untuk ibu menyusui. Contoh, Micromon, Mercilan, Diane, Yasmin, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu mini pill, berisi satu hormon, yaitu progesteron. Tidak mengganggu ASI, cocok untuk ibu yang menyusui. Dapat terjadi gangguan haid ataupun siklus haid memendek, memanjang, dan tidak haid, perdarahan bercak. Contoh eksklusif, micolut, dan lain-lain. Baiklah Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang suntik KB yang keuntungannya efektivitas tinggi, efek samping sedikit, tidak mengganggu hubungan seksual, dan terdapat dua macam. Yang pertama itu suntikan 1 bulan, mengandung estrogen dan progesteron, mengganggu produksi ASI, harus datang setiap 1 bulan untuk suntik. Dan yang kedua itu suntikan 3 bulan, di mana mengandung progesteron saja, tidak mengganggu produksi ASI, harus datang setiap 3 bulan untuk suntik. Dapat terjadi gangguan haid juga Ibu. Baiklah Ibu, seterusnya saya akan menjelaskan tentang kondom, di mana keuntungan dari kondom ini efektif bila digunakan dengan benar, tidak mengganggu ASI, murah dan mudah didapat, mencegah penyakit menular seksual, dan keterbatasannya ada 3. Efektivitas tidak terlalu tinggi, agak mengganggu hubungan seksual bila terjadi alergi bahan dasar kondom. Baiklah Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis KB IUD. IUD ini adalah alat kontrasepsi yang ditempatkan di dalam rahim wanita, terbuat dari plastik yang diberi benang pada ujungnya sebagai kontrol deteksi. Macam-macam IUD, bentuk spiral, bentuk T, bentuk kipas, dan dililit tembaga. Cara kerja IUD ini mencegah pertemuan sel sperma dan sel telur wanita sehingga kehamilan dapat dicegah. Keuntungan praktis, ekonomis, aman, dan mudah dikontrol. Efek sampingnya adanya rasa nyeri dan mules saat setelah pemasangan dan terjadinya keputihan. Baiklah Ibu, saya sudah selesai menjelaskan tentang KB dan keuntungan dan kelemahannya maupun jenis-jenisnya. Bagaimana menurut Ibu? Apakah Ibu sudah paham sampai di sini ataupun ada yang kurang lagi Bu? Sudah, saya sudah paham.
Baiklah Ibu, kedepannya setelah Ibu mendengarkan dan mengetahui apa saja kekurangan dan kegunaan KB ini, Ibu lebih bijak lagi mengambil keputusan di saat Ibu mau menggunakan KB. Baik, Sir. Terima kasih, Sir. Baiklah Ibu, terima kasih banyak.